Nah, ini kita bahas KCMI atau GORC Exploration Reporting atau bahasa Indonesianya PHE, pelaporan hasil eksplorasi. Nah, kenapa saya kasih kata exploiting? Nah, di sini saya coba meng-underline atau meng-emphasize dari laporan eksplorasi itu ada value yang sebetulnya bisa untuk dieksploitasi, baik untuk kepentingan perusahaan, pasti untuk kepentingan perusahaan ya, untuk kepentingan si perusahaannya sendiri, gitu. Dalam bentuk nanti coba kita jelaskan. Ada beberapa contoh-contoh kasus juga, kemudian ada beberapa, kita mulai dari history nanti, mulai dari history tentang kode-kode pelaporan di dunia, lalu kita melipir sebentar ke sejarah Crisco, termasuk itu adalah sejarah kode pelaporan hasil pertambangan, lalu kita masuk ke exploration result atau hasil eksplorasi, apa sih yang bisa dilaporkan di dalam laporan eksplorasi, lalu kita masuk ke bagaimana cara melaporkannya. Nah, kita coba bedah laporan-laporan KCMI atau GORC dari, mudah-mudahan cukup waktunya, dari ada case, saya punya case dari Merdeka, Tujuh Bukit, ada case dari MSM, ada case dari STM. Kebetulan tiga-tiganya orangnya ada semua di Zoom sekarang. Sudah bisa lihat layar saya ya? Halo? Sudah, Bos. Aman. Udah. Ya. Bisa. Ya, kita cepat aja tentang sejarah. Tahun 6970 ada skandal namanya Poseidon Bubble, perusahaan nikel. Lalu kalau kemudian ditindaklanjuti oleh Bursa Efek Australia bekerjasama dengan Ausim dan AIG pada waktu itu, membuat awal mula dari kode GORC yang kemudian akan disempurnakan sampai dengan sekarang. Lalu tahun 98 khusus terjadi di Indonesia, tidak lanjuti di Kanada oleh adanya kode NI 43101. Ini adalah GORC-nya Kanada. 2004 itu GORC update, merilis update-nya tahun 2004. Terus tahun 2006 kode-kode di seluruh dunia bergabung menjadi satu, membentuk namanya Crisco, dan Crisco juga mengupdate dirinya sendiri 2011 dan terakhir 2019. Apa yang diupdate oleh Crisco? Yang diupdate oleh Crisco adalah template-nya, reporting template, yaitu standar kode minimal bagi sebuah pelaporan tambang. Itu minimal. Jadi setidaknya itu yang harus dilaporkan. Ketika tidak dilaporkan, tidak dilakukan, maka harus diberikan penjelasan. Nanti kita akan bahas. Lalu KCMI di mana? KCMI adanya di 2011, mengadopsi GORC 2004 sini. Lalu KCMI mengupdate dirinya di 2017 menggunakan template Crisco tahun 2013. Seingat saya 2000 di sini ada update Crisco seingat saya. Tapi KCMI 2017 menggunakan dalam tanda kutip copy 95% edit paste dari GORC tahun 2012. Kenapa sih butuh pelaporan eksplorasi? Ya karena si pemilik modal, investor, kalau mau beli tambang nggak perlulah dia belusukan sampai masuk ke tambang untuk melihat bornya, melihat batunya dan lain-lain. Seperti itu. Cukup dengan membaca report, sebuah report yang sudah terstandarisasi, maka dia bisa mengambil keputusan. Ini yang tadi saya cerita, tahun 69 ada perusahaan namanya Poseidon. Di tahun 69 itu adalah awal dari konflik di Asia Tenggara.
lagi-lagi di Asia Tenggara, perang Vietnam. Kalau teman-teman pernah baca sejarah perang Vietnam, perang antara dua negara besar menyebabkan demand daripada logam besi nikel yang dibutuhkan untuk mesin perang itu melonjak drastis harganya. Kemudian ada sebuah perusahaan nikel tembaga yang merilis hasil drilling sebagai berikut. 25 meter leach ore. Yang cukup fantastis adalah 90 tambah 30 tambah 40 berarti sekitar 160 meter at kurang lebih 2% nikel. Itu cukup fantastis pada waktu itu. Efeknya dalam beberapa hari harga nikel langsung harga saham dia langsung naik, langsung bubble. Singkat kata, dengan uang yang dihasilkan dari kenaikan nilai saham di bursa tersebut, si Poseidon masuk ke fase penambangan atau eksploitasi. Kemudian selama masa eksploitasi tahun 70 sampai tahun 74, si Poseidon sebetulnya mengalami kerugian. Tambangnya tidak bisa perform karena memang hasil eksplorasinya pun dipaksakan. Ore-nya lower grade daripada ekspektasi awal. Lalu tahun 70 mining stop. Jadi gini, pada waktu itu karena harga si Poseidon ini sudah terlalu tinggi di bursa, akhirnya pemain bursa mencari alternatif perusahaan nikel lain yang ada di sekitar area tersebut, sehingga bursa menjadi sangat ramai. Kemudian harga-harga saham, katakanlah kalau ini case-nya misalnya Vale gitu, nikel. Nah, ternyata efeknya adalah harga saham nikel punya Harita, punya Antam tuh ikutan naik semua. Itu puncaknya di tahun 70. Terus selama 5 tahun mereka menambang, hasilnya tidak signifikan, di bawah dari ekspektasi awal. Tahun 74 mulai dicurigai bahwa ada ketidaksesuaian antara hasil eksplorasi dan faktanya. Dibentuklah tim dan ternyata menghasilkan suatu temuan bahwa memang hasil tersebut tidak benar adanya. Lalu dibentuklah JORC yang pertama, Joint Ore Reserve Committee. Singkat kata, tahun 76 si Poseidon ini tutup, perusahaannya delisting dari Bursa Efek, dibeli oleh Western Mining menjadi perusahaan private mining company biasa dan menambang sampai tahun 91. Lompat ke CRISCO. Tadi saya sudah bilang CRISCO adalah singkatan dari Committee for Mineral Reserve International Reporting Standard. Jadi standar pelaporan untuk cadangan mineral termasuk dalamnya resource dan hasil eksplorasi. Jadi emang awalnya emang khusus buat reserve, kemudian ada resource, kemudian ada eksplorasi. Jadi yang diproduce oleh CRISCO itu adalah Core Guide and Guidelines. Jadi batas atau ambang minimal dari standar suatu pelaporan. Kita bisa dilihat di sini yang paling umum, yang paling sering digunakan di industri adalah 3 JORC untuk Australia. Australia mengklaim dirinya digunakan oleh Australia dan Asia. Kemudian Kanada NI 43101 dengan guideline-nya yang sangat bagus. Kemudian satu lagi SAMREC di South Africa. 3 standar ini yang paling sering digunakan di dunia. Tujuannya buat apa adanya suatu standar pelaporan? Jadi memang yang teman-teman perlu ingat, pada dasarnya intinya pelaporan JORC, KCMI dan lain-lain itu adalah laporan untuk investor, laporan yang berhubungan dengan kegiatan investasi, gitu. Jadi
di situ menyediakan hal-hal informasi data yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh si investor atau orang yang menjadi penasehatnya si investor. Jadi di Indonesia menariknya standar KCMI itu JOR itu dicomot oleh pemerintah, dijadikan suatu standar pelaporan untuk pelaporan-pelaporan yang berhubungan dengan birokrasi, misalnya laporan tahunan, RKAB ke ESDM, studi kelayakan, dan lain-lain seperti itu. Nah, nanti akan ada gap nih, akan ada gap. Fakta di lapangan akan ada gap, sudah ada gap bahwa ternyata tidak serta-merta standar KCMI tersebut bisa standar KCMI itu bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia. Untuk keluhan yang paling utama adalah satu, KCMI itu mahal. Mahal dari sisi praktisnya, karena di KCMI orang taunya kalau KCMI itu harus ngebor, harus ada QAQC, ngebornya harus begini, datanya harus begini, jarak spasi bornya harus sekian gitu. Jadi KCMI itu mahal. Dua, harus di sign off oleh competent person. Di Indonesia disebutnya CPI, competent person Indonesia. Karena jumlahnya sedikit, meskipun semakin tahun semakin banyak, sekarang sudah 400 sekian, tapi komoditasnya tidak rata. Dari 100% bisa dibilang 50%, hampir 50% itu batu bara. Sisanya kemudian nikel. Baru kemudian emas tembaga perak biasanya satu kelompok ya. Kemudian timah masih sedikit. Iron ore mungkin baru 1, 2, 3 orang. Iron sand, mangan belum ada kompeten personnya kecuali eksplorasi. Kemudian kalau kita bicara pasir kuarsa, kemudian kalau kita bicara critical mineral itu pasti belum ada kompeten personnya, dan lain-lain. Jadi terjadi kebingungan di dunia industri. Kemudian ke bawah sebetulnya adalah turunan daripada nomor 1. Objektif dari si Crisco report. Ini nggak jelas ya, karena saya emang tadi template awalnya itu warnanya putih. Apa? Crisco code and template. Jadi saya udah bilang bahwa Crisco itu template standar minimal, core code and guidelines yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya. Nanti di tiap-tiap negara akan ada adaptasi yang berbeda. Contoh di Indonesia, kompeten person Indonesia itu harus melalui suatu proses verifikasi dan assessment. Sedangkan di JORC cukup kompeten person tersebut self declare di dalam laporannya bahwa saya Mr. X telah memiliki pengalaman yang cukup untuk mengerjakan laporan ini, sudah berpengalaman sekian tahun di komoditas ini. Gitu. Kalau di Indonesia harus ada competent person yang sudah di-verify oleh komite bersama atau dalam hal ini IAGI dan Perhati. Jadi ada dua istilah competent person, ada competent person IAGI, ada competent person Perhati. Competent person adalah profesional industri mineral dan batubara ya, yang merupakan anggota dari National Reporting Organization atau NRO atau Recognized Professional Organization RPO. Nah, ini yang menarik nih sebetulnya. Menariknya unfortunately negatif. With unforeseeable disciplinary process. Nah, ini bedanya dengan nanti SNI.
including the powers to suspend or expel a member. Ya. Saya jelaskan bedanya. Jadi di Indonesia kode pelaporan itu ada dua sebetulnya. Satu KCNI, dua adalah SNI. Kalau kita bicara isi dari buku SNI pelaporan dan KCNI itu sama. Mungkin 99% sama. Yang menjadi beda adalah di dalam kode KCNI dan CPI-nya ada keterikatan si competent person dengan organisasi. Sehingga dia harus taat kepada kode etik organisasi. Ada yang tahu nggak kode etik? Kalau kita di sini anggota IAGI lah, ada berapa kode etik? Berapa poin kode etik IAGI? Ada yang tahu ya? Ada 8. 1, 2, 3 itu tentang integritas, kejujuran, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Itu 1 dan 2 dan 3 kalau saya nggak salah ingat. Mungkin ada beberapa item lain seperti integritas dalam mengambil keputusan tidak merugikan masyarakat, tidak mencemari lingkungan, tidak memberikan efek negatif ke lingkungan, ke masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang menarik itu sebetulnya nomor 5, bahwa seorang competent person ketika sudah menjadi competent person harus menerapkan standar KCNI sebagai minimal standar dalam dia bekerja. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang sulit sebetulnya. Kalau dari sisi saya ini sangat menarik. Kalau kita sudah anggota CPI, kita harus menerapkan standar bekerja di perusahaan tempat kita bekerja adalah standar KCNI. Nah, ini yang sulit. Karena tidak semua perusahaan bisa untuk menerapkan itu. Misal tambang mangan tuh mangan yang sedimenter atau mangan yang sedimenter tapi dia sifatnya lensis, paling 30 cm, setengah meter lah paling tebal, dengan satu lensisnya mungkin sekitar 5 meter, panjangnya 10 meter gitu. Kemudian untuk menambang, untuk memurnikannya butuh tangan orang-orang yang mau mengaduk-aduk mangan, kemudian dibersihkan dengan tangannya sendiri menggunakan tenaga buruh kasar. Ketika mereka harus membuat laporan KCNI, nggak akan masuk secara keekonomian. Mau gimana pun nggak akan masuk. Atau bauksit, bauksit itu kan yang dikejar adalah saprolitnya, limonitnya, bagian atas, di bawah soil, di atas bedrock. Ketebalan paling 2 meter dari 2 sampai 5 meter dari permukaan. Ketika harus ngebor dengan spasi 25 meter, tidak akan ekonomis dalam hitungan keekonomian bisnis gitu. Jadi memang tidak semua pertambangan bisa dipaksakan untuk masuk ke sini. Dan sebagai seorang CP akan sulit ketika dia harus mempertahankan kode etiknya bekerja dengan standar itu. Jadi itu adalah kode etik. Lalu saya mau menggarisbawahi Recognized Professional Organization, RPO. RPO ini ada standarnya, ada masing-masing organisasi di dunia saling mengakui satu sama lain untuk menjadi anggota, untuk menjadi penyandang status RPO perlu organisasi tersebut mendapat pengakuan dari kawan-kawan sejawat. Sayangnya IAGI dan Perhapi sampai saat ini belum jadi RPO sebetulnya. Butuh pengakuan dari rekan sejawatnya, misal dari AUSIM atau misal dari AIG seperti itu untuk mendapatkan terrekognisi sebagai RPO. Itu. Kemudian ini adalah 4E dalam yang menjadi fundamental seorang competent person. 1, expertise dan experience. Ini sebetulnya
apa beririsan ya. Meskipun experience nggak selalu berhubungan, nggak selalu berbanding lurus dengan expertise. Experience dibutuhkan minimal 5 tahun. 5 tahun, nah menariknya nih, 5 tahun dari relevant experience. Relevant experience. Di sini sebetulnya ketika teman-teman misalnya nih, misalnya eksplorasi emas dan perak, kemudian sempat kalau secara kita bicara secara genetik, in terms of geology gitu ya, dengan lead dan zinc yang dari proses hidrothermal itu memiliki kemiripan sebetulnya secara geological genetics, secara geochem itu memiliki kemiripan sehingga teknik eksplorasinya pun mirip meskipun tidak bisa dibilang sama. Jadi kata-kata relevan itu matters gitu. Untuk menjadi seorang CPI misal nikel atau misal CPI bauksit, itu pengalaman di nikel akan bisa diperhitungkan karena keduanya bauksit dan nikel mempunyai kemiripan, itu sama-sama laterite meskipun ada perbedaan yang signifikan juga. Lalu expertise. Nah, expertise ini kalau di KCMI kan tadi saya sudah bilang harus dibuktikan dalam suatu proses assessment atau verifikasi. Verifikasi yang dilakukan diorganize oleh komite bersama atau kombers KCMI yang akan menunjuk 1 orang ketua sidang dan minimal 3 penguji. Ya, penguji bisa dari grandfather clause atau bukan ya. Oke. Apa yang diujikan? Sebetulnya yang diujikan adalah 1. Ada 3 yang meter. 1, memverifikasi pengalaman. Ketika kalian menuliskan di CV pengalaman melakukan misalnya nih drilling RC selama 2 tahun, itu akan ditanyakan, kalian melakukan drilling RC 2 tahun, samplingnya seperti gimana, ya accuse-nya seperti gimana, pengalaman melakukan soil sampling di deposit copper gold. Oke, soil sampling kamu mengejar horizon yang mana, spasi berapa, kenapa, itu experience, memverifikasi experience. Yang kedua, memverifikasi tentu knowledge, geological knowledge. Jangan sampai kita bekerja hanya mengandalkan perintah dari perusahaan. Ayo, kamu bekerja melakukan misal resistivity survey spasi 25 meter, spasi 100 meter, jarak antar jarak antar titik data 25 meter, tapi tidak mengerti kenapa harus seperti itu, kenapa dirancang, kenapa menggunakan resistivity untuk mencari apa. Itu geological knowledge yang diuji. Atau kalau kita bicara di sini emas, dan kebetulan di sini semuanya orang emas dan perak ya. Oh, kecuali Mas Fisco ya. Misal ada background Pak Aman. Kenapa? Kan udah bareng Pak Aman. Oh ya. Kemudian misal apa? Kalau kita bicara copper gold gitu, copper gold tentang porfiri ya, pengetahuan orang tersebut terhadap porfiri akan diuji. Waktu itu saya
ditanya oleh almarhum Pak Iwan Munajat, kalau di sini ada anomali molybdenum, di situ ada pyrophilite, kamu punya apa Gayuh? Gitu. Atau dia bilang, kalau porfirinya ekspos di permukaan, anomali Zn sama Pb di sebelah mana? Itu ada pertanyaan yang menguji pemahaman dasar, basic knowledge tentang geologi dari bidang yang sudah kita lakukan. Dan ternyata itu tidak selalu berhubungan lurus dengan experience. Saya pernah memverifikasi orang yang 25 tahun pengalaman kerja, seorang manajer geologi yang gagal gitu, gagal dalam tes CPI eksplorasi karena tidak mengerti. Termasuk juga knowledge tentang QAQC. Kenapa harus dilakukan duplicate sampel A? Kalau standar sampelnya gagal, apa yang kamu lakukan? Itu dia nggak paham. Lalu yang ketiga tentang reporting dan KJMI reporting harus dipelajari dulu. Oh ya, ada yang sembunyi berarti. Education ya pasti seorang geologis atau geofisikalis. Engineer kayaknya sampai saat ini belum ada yang engineer yang jadi CPI eksplorasi seingat saya sih. Ini adalah istilah-istilah dalam ini dulu ya. Klarifikasi dulu, ini adalah presentasi waktu workshop IAGI kemarin. Jadi tolong diacokan aja ada logo-logo di kanan kiri atas bawah ini ya. Oke, kembali ke ini. Ini adalah istilah-istilah baku yang digunakan dalam pelaporan, dan itu semuanya sama di setiap pelaporan under GRISCO. Resource ada MII, measured, indicated, dan inferred. Kemudian reserve ada 2, proof bukan proven, proof dan probable. Lalu level studi, level atau tingkatan studi ada 3. Ada scoping, ada pre-FS, ada FS. Di mana letak studi kelayakan pemerintah? Letaknya di sini. Ini GOI FS tempatnya di sini. Selevel ini. Bukan di level ini. Di industri ada istilah DFS. Ada istilah BFS, bankable FS. Ini desain purpose FS, apa lupa saya. Itu istilah tidak diakui secara resmi di kode. Tapi itu umum untuk dipakai. Pre-FS itu dijadikan standar untuk studi di level untuk mencapai mineral reserve. Ini perlu ada satu sesi khusus untuk tahu perbedaan scoping, pre-FS, dan FS. Jadi mineral reserve dideklar harus menggunakan studi yang selevel studi kelayakannya pemerintah. Lalu dari input sudah. Lalu ini yang akan kita bahas nanti, exploration target dan exploration result. Dari result dulu baru ke exploration target. Lalu ada modifying factor, nanti kita bahas, ada community person, public report, dan mineral. Nah ini pasti teman-teman udah pada bosan melihat gambar ini pasti. Sini ada exploration result, ada resource, ada reserve. Dulunya awalnya cuma ada reserve report, kemudian ada resource report, kemudian tahun 2004 ada exploration result report. Dari atas ke bawah, knowledge atau kemenerusan geologi dan kemenerusan kadar. Nah ini geological
and grade continuity ini yang menjadi penting, semakin tinggi ke bawah. Apa sih yang membedakan measured, indi, dan invert? Yaitu ini, GNG. GNG continuity, kemenerusan geologi dan kemenerusan kadar. Di mana seorang computer person yakin dari data di sebelah sini pada jarak 50 meter, itu menerus. Di level mana dia yakin data di sini yang dipisahkan jarak 50 meter menerus ke sebelah sini. Itu yang menentukan dia, itu yang akan dia tentukan untuk mengklasifikasi nanti measured, indicated, ataupun invert. Banyak caranya. Yang paling umum memang menggunakan parameter geostat. Tapi pada dasarnya adalah ini. Kemenerusan geologi dan kemenerusan kadar ini perlu diingat nih, kata-kata kunci. Yang dimana kemenerusan ini sebetulnya ditopang juga oleh fundamental kualitas data quality. Kalau kamu punya 50 meter spasi drilling, ngebor vein, yang lebar veinnya cuma 2 meter, tapi drilling di sini dan drilling di sebelah sini, ini tidak menggunakan downhole survey, maka confidence levelnya akan turun. Karena si computer person yakin kemenerusan geologi menerus, betul, bisa jadi kemenerusan geologi, saya gambar. Ini ada vein, di sini ada vein, likely memang ke arah sana. Tapi posisi ini, koordinatnya ini dan koordinatnya ini belum tentu di sini, karena tidak ada quality control untuk tidak ada quality control tentang downhole survey-nya. Paham nggak? Atau topografinya dia tidak menggunakan TS, total station, ketika mengukur polarnya, tidak menggunakan downhole survey dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kualitas datanya drop, sehingga dia tidak yakin posisi data itu akurat. Makanya dia akan drop confidence level dia terhadap resource-nya nanti. Seperti itu. Sorry motong Pak. Mau nanya Pak, kebetulan bahas pas ini. Untuk validasi data downhole gimana ya Pak? Saya masih bingung soalnya apa, banyak versi sih. Makanya saya coba mau luruskan lagi Pak untuk validasi data downhole survey. Seperti yang kita tahu ya, di sini kan banyak code nih Pak, teman-teman di sini. Ini siapa yang nanya nih? Andrea? Siapa ini? Fisiko Pak. Saya Pak. Fisiko, kalau bahas itu bisa 1 jam. Fisiko, besok kita jabarin aja lah ya. Oke. Materinya masih banyak ini. Kayaknya bagus. Sebetulnya nanti kan nanti di bawah di kode itu nanti akan dijelaskan bahwa semua prosedur yang dilakukan itu harus ter QC. Kenapa? Nanti ada itu kewajiban dari kode. Lanjut ya. Lalu dari mineral resource menjadi mineral reserve, ini dulu namanya bukan mineral reserve, dulu namanya ore reserve, sekarang jadi mineral reserve. Akan dilakukan pengujian, dilakukan tes techno-economically untuk bisa di-convert ke reserve. Reserve adalah secara definisi singkat adalah resource. Reserve adalah resource yang terbukti techno-economical, secara tekno dan ekonomik, bisa ditambang secara tekno-ekonomik. Itu adalah mineral reserve. Ada probable, ada proof. Measured bisa menjadi proof atau dia bisa downgrade menjadi probable ketika ada beberapa parameter dari modifying factor yang tidak memuaskan si computer person. Misal sampel metodologinya kurang, misal secara
Misal aspek tailingnya masih belum dilakukan pengujian, atau studi tentang tailing dam belum dilakukan secara komprehensif, lokasi tailing dam dan lain-lain. Atau ini ada panah ke kanan dan ke kiri. Reserve bisa balik ke resource ketika tidak berhasil dilakukan pengujian modifying faktor semuanya ini. Ini kurang satu sebetulnya, geotek yang belum. Geotek. Mungkin geotek masuk ke mining. Nah, ini pertanyaan pertama tadi dijawab salah satunya di sini. Ini adalah grafik apa namanya, lupa saya ini. Ini ada hak ciptanya di grafik ini, lupa saya namanya. Ini adalah perjalanan value dari sebuah perusahaan tambang. Dari konsep running eksplorasi running, nilainya akan nilai besar tersebut akan ya landai. Orang mau ngasih value ngapain gitu ya, masih belum ada sesuatu yang signifikan sampai terjadi discovery. Kalau di Vale STM hole 34 lah, hole 34. Jadi mungkin dari hole 1 sampai hole 34 tuh nilainya ya beginilah, nilai proyeknya ya, bukan nilai karena Vale waktu itu belum memasukkan STM di dalam eh, eh, apa, anak perusahaan yang terdaftar di bursa pada waktu itu, baru tahun 2019. Nilainya masih ya masih kecil lah. Mungkin ketika ada singkapan atau hasil trenching ya naik dikit lah, hasil trenchingnya bagus nih, kemudian nggak ada kabar lagi, lanjut eksplorasi lagi ya susu, kemudian ada hasil pengujian apa ya naik kecil. Kemudian setelah discovery, nah ini adalah value making. Discovery itu value making milestone. Nah, dia akan melejit nilainya langsung pada nilai from 0 to 1, kalau kata Peter Thiel, menjadi 1. Tapi ternyata ketika nilainya sudah sampai seperti ini, kasus seperti Poseidon dan Brexit, nah kemudian akan dilakukan pengeboran kan. Nah, ini akan melakukan pengeboran resource development dan studi kelayakan. Nilainya bertahap akan turun. Sebetulnya di tahap ini pun perusahaan bisa mempertahankan turunnya ini dengan cara merilis beberapa hasil pengeboran yang signifikan. Bukan beberapa, sorry. Kalau dia listing, dia wajib merilis hasil pengeboran dia, hasil eksplorasi dia, untuk mempertahankan dia supaya tidak jatuh, sambil memonetisasi bisnisnya. Karena di tahap ini itu kan ini adalah tahap yang paling haus akan funding per period. Value perusahaan naik tapi tidak signifikan sebetulnya, malah cenderung drop. Naik sebetulnya, tapi tidak signifikan. Yang signifikan adalah ketika discovery. Baru ketika diputuskan dalam studi kelayakan bahwa dia layak, visible, techno-economically visible, nah nilai perusahaan akan melejit lagi hingga development dan kemudian masuk ke eksploitasi sampai dia mine out. Yang tadi saya mau tekankan adalah laporan eksplorasi adalah domainnya sampai sebelum resource statement. Di situ waktunya si company untuk memonetisasi proyeknya. Kita tahu di tahap ini ke belakang itu adalah apa istilahnya, burning money ya. Kalau kata orang startup sekarang adalah membakar uang. Dapat duit dari mana? Dapat duit dari menambang di bursa.
ini kan pasti ini adalah ini pasti naik turun seperti ini kan. Nah, naik turunnya seperti ini yang digunakan untuk mencari modal di bursa. Ketika ada hasil yang bagus, maka nilainya akan naik, si perusahaan akan mendapatkan modal digunakan untuk lanjut eksplorasi, lanjut pengeboran dan seterusnya. Jadi menambang tuh ada dua, menambang di ground atau menambang di bursa. Tuh pentingnya exploration result yang pertama. Ini cerita tentang sejarah. Saya lanjut aja. Exploration result. Apa sih yang perlu dilaporkan itu apa? Nah, ini clause atau pasal 16 dan 17 adalah kunci dari pelaporan hasil eksplorasi. Nih, pasal 16 kode KCMI. Hasil eksplorasi terdiri dari data dan informasi yang diperoleh dari program eksplorasi mineral yang bisa saja berguna bagi investor. Tapi PHE bukan merupakan bagian dari pernyataan resmi dari sumber daya mineral atau cadangan mineral. Jadi dalam yang paling umum memang bukan yang paling umum ya, yang laporan yang memiliki value tertinggi kan pasti yang cadangan ya, karena sudah risknya sudah lebih kecil compare to yang lain. Kemudian baru sumber daya. Tapi hasil eksplorasi tersebut tidak harus dilaporkan secara detail ketika kalian mau melaporkan cadangan atau melaporkan sumber daya. Tidak harus dilaporkan detail. Gitu. Cukup buat saja laporan eksplorasi yang terpisah. Pelaporan mengenai hasil eksplorasi adalah tahap awal ya, di mana kuantitas data masih belum cukup untuk melakukan estimasi sumber daya mineral. Nah, ini jadi ini batasnya nih. Ini batas dari wewenang seorang CPI eksplorasi adalah sampai dengan sebelum dilakukan pelaporan estimasi sumber daya. Jadi dia tidak boleh menyeberang sampai melaporkan estimasi sumber daya. Nah, ini yang menarik nanti berlanjut ke halaman berikutnya. Nah, tadi ya dijelaskan di sini bahwa si pelaporan eksplorasi ketika dideklar pelaporan itu adalah laporan eksplorasi, maka tidak boleh ada tabel atau angka yang menyatakan angka sumber daya atau angka cadangan. Tidak boleh dalam sebuah laporan yang berjudul laporan eksplorasi. Nah, terus apakah tidak boleh ada kuantifikasi dari hasil eksplorasi? Oh, boleh. Tunggu. Nanti ini yang menariknya nanti ini, alasan kedua. Ini adalah pasal 17, ini sebetulnya kode. Jadi laporan eksplorasi harus mengandung informasi yang cukup untuk membuat penilaian yang berimbang. Jadi ini adalah pasal atau asas dari pelaporan KCMI, ya, ada yang tahu ya, materiality dan transparansi. Lalu di sini ada kompetensi. Ini pasal 17 ini menceritakan tentang kewajiban, materiality, dan transparansi. Materiality artinya laporan KCMI harus memuat informasi, data yang dibutuhkan untuk si investor. Jadi semua harus dilaporkan, tidak boleh picky dalam melakukan pelaporan. Oh, hasil drilling yang bagus saja nih yang saya laporkan, drilling UHGZ 22 sekian ini jelek nih, saya nggak usah laporkan. Itu tidak boleh, harus dilaporkan semua. Itu asas materiality. Lalu asas transparansi. Nah, ini nanti yang dengan QC itu nanti QC dan gambar-gambar ataupun section ada di transparansi. Artinya materi yang disampaikan itu
harus tidak memiliki tidak memiliki dua arti ketika melaporkannya adalah A sama dengan 10, maka A sama dengan 10, nggak boleh ada arti yang lain. Nanti kita lihat contoh-contohnya langsung. Laporan eksplorasi tidak boleh dipresentasikan sedemikian rupa sehingga memberikan kesan tidak wajar, yang seolah-olah mineralisasi yang memiliki potensi ekonomi sudah ditemukan. Nah ini, ya seakan-akan kalau sudah discovery ini pasti siap ditambang. Itu tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Jika ketebalan sebenarnya dari mineralisasi tidak dilaporkan, nah, maka perlu ada penjelasan lebih lanjut. Nah, ini harus katakanlah kalau kita bicara vein, ya, ini lubang bornya gitu. Veinnya ternyata veinnya begini nih. Nah, mungkin di sini true thickness-nya mungkin cuma 3. Tapi ketika di intercept oleh hole yang hampir searah dengan vein, tebalnya di sini bisa 3-4 kali lipatnya gitu, interceptnya. Maka itu perlu ada suatu penjelasan. Ingat asas transparansi. Masih di asas transparansi, caranya jika ada kasus seperti itu, seorang CPI harus melaporkannya dengan metode-metode berikut ini. Bisa dengan tabel, disertai dengan interval contoh, atau dengan melakukan pembobotan atau weighted yang dilakukan oleh 7 bukit, biasanya seperti ini, di composite, ya, di composite atau dikompositkan dengan menggunakan cut off grade 0,2 dan 0,5, tergantung case-nya beda-beda. Ini tadi yang saya bilang, pelaporan informasi selektif. Nah, ini tidak boleh cherry picking. Atau ketika ada anomali pengayaan di zona sempit, di zona struktur, ataupun secondary enrichment yang secara volume tidak signifikan, tapi dia ada, maka harus ditempatkan pada perspektif yang benar. Jadi harus diberikan pemahaman dalam bentuk tadi, membuat dengan bentuk tabel ataupun dalam bentuk section, bahwa itu secara dimensi tidak signifikan. Jadi ingat, pokoknya di sini asasnya adalah materiality dan transparansi. Materiality, semua dilaporkan. Jika ada yang tidak dilakukan, maka berlaku asas if not why not. Kenapa tidak dilakukan? Lalu transparansi, tidak ambigu. Nih, if not why not. Di pasal 4 dan 5, competent person harus tidak tinggal diam ketika ada isu absennya sesuatu. Nah ini, with the presence or absence of comment could impact the public perception or value of the mineral occurrences. Jadi if not why not. Misal kalian ngebor di vein tapi tidak melakukan downhole survey. Downhole survey itu sudah merupakan common practice di dunia industri. Maka jelaskan kenapa tidak dilakukan. Pertama, jelaskan dulu bahwa downhole survey tidak dilakukan. Atau contohnya, saya punya kasus nih, sekarang saya punya klien, punya data dari perusahaan asing, mereka ngebor di vein system, tidak 100% vein sih, ledges lah, silica ledges dan brexia seperti itu. Mereka tidak melakukan duplicate sampel, even pulp duplicate pun tidak dilakukan. Padahal kontak antar mineralisasi dan waste itu tegas, tidak seperti porfiri yang kontaknya gradual. Kalau ini kontaknya tegas, dari 10 gram per ton, 8 gram per ton bisa langsung ke waste. Artinya apa? Potensial sekali terjadi
eh, potensial terjadi duplikat yang nilainya berbeda jauh antara core sebelah kiri dan di sebelah kanan ketika nanti di sampel. Agak susah ya mau menjelaskan nih. Ini core nih. Punya vein, nah vein-nya begini nih. Ini vein-nya. Ini vein. Kotak tegas ini langsung waste atau low grade lah. Ini vein-nya high grade. Lalu kalian potong core-nya begini nih. Batas batas core, batas sampelnya katakanlah di tengah-tengah sini. Yang pasti yang atas sama yang bawah secara duplikat akan berbeda nih kalau mau dites. Saya nggak bicara banyak tentang QAQC ya, panjang nanti. Kalau ini diduplikatkan, dites duplikatnya, kita tahu duplikat itu untuk menguji presisi. Ini akan gagal ini. Nah, itu harus dilaporkan ketika duplikat QAQC tidak dilakukan seperti itu. Lalu juga ketika ada fakta yang kurang, yang tidak bagus pun juga harus dilaporkan. Misal poor sample recovery. Nah, ini poor repeatability. Nah, ini saya bicara presisi. Presisi kan kita bicara repeatability ya, dan lain-lain. Kalau QAQC ada materi sendiri nih, bisa setengah hari. Exposure result, kita cepat aja nih. Apa sih yang perlu dilaporkan itu apa? Buat apa aja yang bisa kita laporkan? Yaitu data dan informasi yang diperoleh dari program-program eksplorasi mineral yang berguna untuk si investor. Contohnya apa? Ya banyak lah. Dari yang di lapangan, observasi yang ada di hasil eksplorasi, observasi secara fisik ya, secara fisik, core, hasil mapping, termasuk penelitian petrografi, mineralografi, ini ada spektral ataupun assay dan lain-lain. Assay dari program drilling, trenching, grab sampling, soil sampling, itu semua bisa dilaporkan. Lalu ada geophysical survey, itu juga malah kalau geophysical ini menjadi apa ya, menjadi landasan, menjadi apa istilahnya, menjadi platform. Biasanya pelaporan hasil eksplorasi itu yang menjadi base map-nya itu biasanya nih tidak harus elektromagnet atau magnetic aeromag biasanya. Kan aeromag kalau kita ngejar porfiri, aeromagnya masih cari yang gede, ataupun atau bisa juga IP resistivity lah. Biasanya geofisik jadi base map nih. Misalnya ada bullseye, ada bullseye. Kemudian nanti di sini ada hasil soil samplingnya nih. Nah, ini ada hasil soil sampling yang pas banget di bullseye ini. Soil samplingnya molybdenumnya nyala, goldnya nyala, atau ada grab sampling sama black misalnya. Oh, blacknya di sini nyala nih, black samplingnya ke arah hulu semakin besar. Wah, ke arah hulu semakin besar hasil black sampling atau stream sediment lah, kalau belum familiar. Ternyata di sini ada bull's eyes dari si elektromagnetik atau si aeromag. Geophysical result. Lalu metallurgical test, ngapain tahap eksplorasi ngelakuin metallurgical test? Oh, bukan harus. Sudah menjadi common practice. Di tahap awal pun si geologis sudah harus peduli, ini barang ini bisa ditambah nggak sih gitu. Jangan-jangan korku ini meskipun 5 gram per ton, tapi si arseniknya tinggi.
atau si Hg-nya tinggi. Kalau kita bicara Carlin type misalnya, kita bicara Carlin type, maka Hg-nya tinggi. Perlu metallurgical test di tahap awal itu perlu, meskipun bukan suatu kewajiban secara pelaporan, tapi common sense, common praktis di perusahaan eksplorasi itu sudah dilakukan di tahap awal. Nanti kita lihat ada contoh-contohnya. Lalu apa yang harus dilaporkan? 5W1H ya. Apa, gimana cara ngambil sampelnya, lokasinya di mana, lalu apa-apa saja yang sudah di follow up, sudah di QC belum, hasil QC-nya seperti apa, lalu kenapa ini penting untuk diambil atau dilaporkan, apa yang signifikan. Kita cepat aja. Ini tadi kita ulang lagi, ini all analytical result, ini assay kita laporkan, baik yang hasil dari mapping, misalnya ada nggak? Nah ini hasil mapping gitu, ini hasil soil ya, ini soil rich and spore ini dilaporkan. Tidak harus pakai tabel yang panjang lebar, cukup dengan menggunakan range. Ini menggunakan range. Tapi sudah memiliki sudah mengadop asas transparansi range, atau menggunakan komposit kalau drilling. Jadi daripada kita bikin tabel satu hole 1000 meter 0 sampai 2, 2 sampai 4 sampai ke 1000 tidak cukup praktis, maka digunakan komposit. Nanti kita lihat ada di belakang. Menggunakan peta-peta dan diagram yang merepresentasikan geological konteks. Nah, seperti ini. Ini menggunakan section, jelas. Jadi peta, section, scale bar, legend, unit harus lengkap semuanya. Geophysical result tadi saya udah cerita. Ya, ini contoh section dipakai yang jadi base map resistivity. Jadi dia mengejar high chaseable response. Nah, biasanya yang dikasih warna merah itu yang menunjukkan bahwa itu ada sesuatu yang menarik. Nah, ini behold the power of red ink. Nah, ini nih. Yang warna merah biasanya yang menarik nih. Dikasih warna yang menarik, itu seni dari pelaporan. Geochem apa sih yang bisa dilaporkan? Tidak selain drilling ya. Soil sampling boleh dilakukan. Ini soil sampling yang dilakukan di pegunungan rich and spore, kalau teman-teman tahu. Nah, dilakukan seperti ini. Cukup dengan peta, tuliskan informasi apa yang diperlukan, berapa luasannya, mineralnya apa, ketika dilakukan soil sampling, apa yang ditemukan ditulis. Grab sampling ini lebih menarik lagi, menggunakan simbol-simbol sama, menggunakan range, tidak menggunakan angka faktualnya, tapi menggunakan range, cukup informatif juga. Warna yang hangat, semakin warnanya panas atau hangat menunjukkan high grade. Foto-foto, lalu signifikan rock chip sample. Kalau untuk untuk sampel surface, untuk grab atau rock chip sample, biasanya tidak semuanya dilaporkan seperti ini, hanya yang menarik saja, tapi sisanya yang tidak menarik itu diplot dalam peta. Yang warna biru tidak menarik nih, yang warna biru ini. Sedangkan yang menarik akan ditulis seperti ini. Foto-foto standar, ada kodenya, ada skalanya, fotonya representatif. Petrografi, ngapain petrografi dilaporkan? Perlu. If you are going to make a big deal about the size of your flakes, give us some proof. Nah, misal apa? Contohnya ini apa nih? Grafit ya, grafit. Nah, ini agak susah nih nyari bukti
laporan petrografi ada di proyek, ada di laporan KCMI atau di job petrografi. Misal kalau di fotografi dan mineralogi bisa terikat di oksida, wah itu langsung dilaporkan akan sangat baik gitu, karena ketika dilaporkan bahwa secara mineralogi goldnya terikat oleh hematite, maka value perusahaan, value profit akan naik. Nah, ini drilling result sudah umum ya. Ini saya ambil dari public report tanggal 11 Februari 2022 yang bisa diakses di websitenya Bursa ataupun websitenya merdeka.com. Contoh pelaporan ini menggunakan teknik komposit. Dari pelaporannya menggunakan teknik komposit dengan menggunakan diagram. Ini jelas nih, jadi tidak ada ambigu. Ketika melihat seperti ini, jangan sampai si investor beranggapan, wah 128 meter ini tebal nih, tebal sesungguhnya 128 meter. Salah. Betul ya, 128 meter. Nah, dijelaskan di dalam diagram ini, di dalam section ini. 65 mana? 65 ini. 65 ternyata polarnya di decline. Polarnya bukan di surface. Polarnya ada di decline. Ini nomor 1. Nah, ini nomor 1 nih, nomor 1. Grade-nya sekian sampai sekian. Oh, gambarnya ini nomor 1. Nomor 12 300 meter nih. Oh, 12 gambarnya ini 12. Dijelaskan. Seperti itu. Tekniknya melaporkannya secara komposit. Metallurgical test ini juga sama. Metallurgical test, misal ini contohnya saya mau nyari yang cyanide gitu, agak sulit nemunya yang seperti ini. Misalnya hasil eksplorasi atau drilling awal dilakukan cyanide cross bottle roll gitu. Ternyata hasilnya 90% dengan leaching menggunakan cyanide. Nah, itu bisa kalian laporkan. Itu akan membuat proyek kalian value akan bertambah, akan rocketing lah ketika mengetahui hasil seperti itu. Ini adalah contoh-contohnya. Ini KCMI tabel 1. Tabel 1 KCMI ada berapa? Ada 5 ya. 5 biasanya orang nyebutnya ini tabel 1, ini tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5. Tapi enggak, sebetulnya ini semua tabel 1. Tabel 1 section 1, sampling technique and data. Tabel 1 section 2, hasil eksplorasi. Jadi di sini orang CPI eksplorasi bergeraknya di wilayah ini saja. Kok saya belum ada eksplorasi target. Ini adalah resource, ini adalah reserve. Lalu ini adalah diamond. Jadi kita bergeraknya hanya malam ini hanya di 1 dan 2. Apa itu tabel 1 KCMI? Tools untuk transparansi dan materiality. Lagi-lagi kuncinya adalah 2 kalimat ini, 2 asas ini. Sebuah guideline mengcover pertanyaan-pertanyaan kunci sehingga terjadilah asas ini secara tidak langsung. Kalau nggak di-cover oleh pertanyaan ini, maka pasti akan masih terjadi bias, terjadi kebingungan. Makanya di-cover oleh pertanyaan ini. Apakah kita boleh nambah nih? Boleh. Nambah di bawah sini boleh. If not, why not? Tadi sudah saya jelaskan. Jika tidak dilakukan, laporkan. Dan kenapa? Tidak boleh ignore sesuatu yang penting karena tidak di mention di tabel 1 ini, sama seperti ini ya.
CP harus menambahkan informasi jika dibutuhkan. Sebentar, saya kok nggak ada. Oh, ini apa di belakang. Oke, tabel 1, section 1. Ini saya mengambil contoh dari MSM ini. Dari MSM. Sampling teknik dan data. Kriteria. Jadi tabel 1 itu isinya sebetulnya ini. Ada 2 kolom aja. Kriteria sama explanation. Nah, ini. Kriteria sama explanation. Jadi 1, sampling teknik, ditanyain sifat dan kualitas dari sampling. Nah, baru dijelaskan, dikasih tambahan kolom di sebelah kanannya, dijelaskan. Ada beberapa CPI yang menambahkan 1 kolom lagi di sebelah sini. Ini mereka tambahkan di sini risk assessment atau ya risk assessment lah, risk assessment. Kasih nilai 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Kalau 1 itu high risk, full risk. Kalau 5 minimum risk atau sudah best practice. Sudah best practice di industri lah. Kalau yang 1 itu high risk. Best practice berarti dia minimum risk. Gitu. Ditambahkan. Misal sampling teknik, sifat dan kualitas sampling, atau yang paling gampang ini deh, drilling teknik. Nah, ini dijelaskan nih, drilling tekniknya menggunakan diamond core, ukurannya PQ, HQ, NQ, dan BQ. Bagusnya lagi kalau dijelaskan yang PQ berapa, HQ berapa, NQ berapa, BQ berapa. Ini jadi ketahuan berapa persennya gitu. Jangan sampai karena BQ-nya yang panjang, yang karena dia murah, BQ-nya dipanjang-panjangin gitu. Baiknya dijelaskan juga. Lalu teknik pengebornya perlu dijelaskan sedikit. Diamond core, PQ, HQ, NQ, triple chip recovery, mungkin bisa dipakai, dijelaskan siapa kontraktor drillingnya, siapa, lalu alat yang digunakan di downhole apa-apa aja. Misal, nah ini core orientation tool, kemudian orientation tool sama apa tuh, Oriline sama apa tuh, downhole survey itu juga perlu dijelaskan di sini. Meskipun nanti downhole survey ada nanti di belakang. Seperti itu, jadi dijelaskan. Nanti si competent person akan ngasih assessment dia tuh. Oh, ini mereka udah bener nih, udah menggunakan best practice lah, kasih nilai 5. Oke, ya tadi udah ulang. Ini contoh yang lain, logging misalnya. Logging, pertanyaannya, apakah core dan chip sampel yang di loggingnya itu geologically dan geotechnically itu sudah support nggak untuk cara logging seperti itu untuk apa, resource dari metallurgical studies. Nah, dijelaskan dengan sangat baik nih. Saya ambil contoh ini karena ini bagus. All drill core sudah di-log secara geologi, secara geotek, dan secara struktur, yaitu litologinya, alterasinya, mineralisasi, bla 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 bla. Nah, kemudian codingnya sudah dijelaskan dengan baik. Kemudian cara pengambilan data sampai input ke database dijelaskan di sini. BSI menggunakan geobank mobile, itu juga itu oke. Alur data juga dijelaskan. Tanyakan juga apakah logging kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini juga bagus. Dijelaskan juga bahwa pertama kualitatif, tapi
disupport oleh adanya teknik-teknik atau data-data yang sifatnya kuantitatif, misalnya dengan adanya data assay. Ketika assay nanti kembali, maka hasil logging itu akan di QC lagi, itu logging secara kuantitatif dan lain-lain. Total length dan percentage of relevant intersection log. Jadi ini pasti semua sudah di logging ya. Semua data core yang ada, apakah itu sudah di logging atau ada yang tidak di logging. Harusnya sudah di logging semua nih. 100% of core was logged. All mineralized interval are sample. Nah, dijelaskan. Bagus ini. Lengkap. Exploration target. Jam berapa nih sekarang nih? Udah jam 9 ya, Masya Allah. Nggak bisa 1 jam. Nah, tadi kan saya bilang, apa sih yang exploiting laporan eksplorasi? Laporan kalau nggak ada angkanya itu, kalau nggak ada angkanya itu kayaknya tidak menarik itu. Research menjadi menarik karena ada angka. Research pun sama. Laporan eksplorasi apakah nggak boleh ada angka? Boleh ternyata. Boleh. Nah, ini disebutnya adalah target eksplorasi atau exploration target. Bahasa Inggrisnya kalau jobnya exploration target. Nih, guideline-nya adalah sebagai berikut. Adalah sebuah pernyataan atau estimasi potensi eksplorasi dari sebuah jebakan mineral yang ditulis, yang diestimasi dan ditulis sebagai sebuah kisaran tonase dan kisaran kadar. Nah ini, kata kuncinya ini. Ditulis sebagai range. Range-nya apa? Range tonase sama range kadar. Grade. Paham ya? Jadi boleh. Bagaimana cara menulis panduan untuk menulis range exploration target? Nah, ini saya dulu ikut trainingnya ini dua hari nih di Balikpapan. Nanti kita lihat contohnya. Kenapa ditulis dalam bentuk range? Tentu karena tadi kan kita lihat tuh bahwa pada saat itu data belum memadai untuk bisa dilakukan estimasi sumber daya mineral. Datanya belum cukup. Datanya belum cukup untuk dilakukan estimasi sumber daya mineral. Nah, ini kodenya nih. Ini aturannya. Exploration target nggak boleh jadi judul. Nggak boleh jadi judul dalam pelaporan. Jadi misalnya pelaporan hasil eksplorasi dan exploration target tidak boleh. Coba tulis saja laporan eksplorasi. Titik. Nggak boleh ada kata-kata exploration target sebagai judul. Exploration target tetap menjadi sebuah subsection saja. Jadi tidak boleh jadi judul, hanya menjadi subsection atau subchapter ya, atau subbab lah, bab. Hanya boleh dilaporkan pada sebuah laporan eksplorasi. Nggak boleh ujuk-ujuk merilis sebuah report JORC, judulnya langsung exploration target of misalnya apa HUU misalnya. Nah, itu tidak boleh. Judulnya harus exploration report. Di dalamnya boleh ada kata-kata, boleh ada bab tentang exploration target. Lalu ini sebentar. Lalu dituliskan juga dasar pengambilan keputusan, dasar dari dituliskannya angka-angka itu. Harus ada CP-nya. Lalu what's next untuk menguji untuk menambah keyakinan dari kualitas data tersebut, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Lalu saya nggak tulis ya. Sebentar. Oh ini, saya kelupaan. Ada kalimat kunci yang harus hadir ketika melaporkan exploration target ini. Kalimatnya ini.
clarification statement ditulis pada paragraf yang sama yang menyatakan bahwa kadar dan jumlah secara potensial tadi itu masih konseptual, gitu. Masih konseptual karena memang eksplorasinya masih belum cukup untuk mengestimasi sumber daya dan masih uncertain nih, gitu. Makanya masih diperlukan further exploration untuk sampai ke sumber daya. Jadi benar-benar dijaga benar marwahnya. Laporan eksplorasinya itu jangan sampai di situ keluar angka yang meyakinkan adanya suatu angka, tonase, dan grade dari deposit itu. Yang boleh adalah dalam bentuk range, karena itu masih konseptual in nature. Kemudian paham ya? Nanti ada contoh. Ini contoh dari Asiamet. Ada yang pernah di Asiamet? Ini saya nggak ada data trailingnya sayangnya. Jadi mereka sudah melaporkan hasil pengeboran dan resource infertnya. Yang warna biru ini adalah invert resource. Ini invert resource ZNPB, ZNPB. Ini ada copper invert resource. Kemudian kalau dilihat dari sini mungkin drilling mereka masih rapat di sebelah sini. Ya, besar itu. Drilling mereka masih rapat di sebelah sini. Masih rapat. Makanya yang di sebelah kiri ini berarti barat ya, ini sudah dilaporkan sebagai resource, meskipun masih invert. Tapi yang di sebelah timur sudah ada pengeboran tapi masih jarang. Makanya yang di sebelah timur mereka melaporkan sebagai exploration target, upper gold silver exploration target nih. Di sini juga mungkin ada pengeboran deep drilling sebelumnya. Ada beberapa intercept yang menunjukkan lower gold silver exploration target di sini. Jadi yang datanya sudah rapat, mereka laporkan sebagai invert resource. Yang masih belum rapat, ada peluang mereka menemukan intercept yang menarik, mereka laporkan sebagai exploration target. Kalian paham ya? Nah, ini di sini dijelaskan BKZ zinc lead exploration target range. Nah, berapa range-nya? Nah, tadi kan ada acuannya tuh. Tonasenya dalam bentuk range, grade-nya dalam bentuk range. Nah, 250.000 sampai 1,5 juta ton dengan kadar 6 sampai 9% zinc, 3 sampai 5% lead. Sama. Ini mana nih? BKZ zinc lead exploration target. BKZ ini ya. Ini. BKZ copper exploration target range. Jadi yang ini. Yang warna hijau ini. Ini. Belum tentu jadi resource juga ini. Gold silver ini yang dalam tadi. Sama yang gold silver. Yang upper ground sama yang lower, sama yang ini apa ya? Upper ground ya, sama lower ground. Gold silver exploration target 3 juta sampai 3,8 juta ton, grade 1 sampai 1,5. Grade AG-nya 100 sampai 150. Cukup besar ya AG-nya. Seperti itu. Nah, tetap di sini pasti dinyatakan kalimat saktinya tadi itu yang tadi saya udah bahas. There has been insufficient exploration and evaluation to estimate mineral resource for this target, and it is uncertain if further exploration will result. Jadi, kalaupun nanti dieksplorasi, belum tentu dia akan jadi resource juga. Gitu.
Jadi masih conceptual in nature. Ini kalimat apa istilahnya? Disclaimer-nya lah gitu. Disclaimer-nya di sini. Paham ya? Nih contoh lain. Lapangannya Mbak Mei ini. Lapangannya Mbak Mei. Jadi ini saya ambil dari resource report tahun 2019. Resource report yang pertamanya mereka. Jadi sebentar. Saya ingat dulu. Jadi skenario block cave di 7 bukit, di HUU, untuk deposit copper gold. Mereka menggunakan skenario block caving. Ada istilah lift 1 sama lift 2 yang ditambang dangkal di lift 1 sampai elevasi berapa ya, lupa saya. Berapa deh, lupa saya deh. Terus ada elevasi, ada lift 2. Nature dari penambangan block caving adalah lurus ya. Salah. Ya, gitulah, lurus lah gitu. Nature-nya gini kalau nambang. Jadi yang bendol di sebelah kiri ini, yang di sebelah sana juga pasti ada ya, yang di sebelah yang di dalam sana, dan bendol di sebelah kanan ini, itu mereka laporkan sebagai exploration target. Berapa nilainya? Nah ini di sini saya agak terkejut memberikannya sangat-sangat jauh nih range ini. 0,6 sampai 1,7. 600 juta sampai 1,7 miliar ton or 0,6 sampai 1,7 ini kalau menurut saya pribadi ini terlalu jauh. Plus minus 50% Pak, soalnya basis dasar di sini. Berapa? Plus minus 40 sampai 60% itu biasanya. Tergantung risk dan lain-lain. Jadi range-nya nggak valid, nggak baku di sini, Pak. Iya, sebetulnya tidak ada yang baku sih, Mas Rizko. Nggak ada yang baku karena itu kan guideline ya. Ini kan kode ya, kode bukan aturan, bukan aturan. Memang tidak ada yang baku dalam tapi memang ada yang make sense. Kalau belajar RPRA, range potensial and resource analytic, itu akan dibuatkan grafik skenario minimum, skenario maksimum, lalu ada skenario mid, lalu ada apa tuh sebelah sini tuh, lupa saya. Itu jadi nggak perlu yang min dan maksimalnya gitu, dipersempit di area yang ini aja gitu sih. Tapi nggak apa-apa, asal tadi pertama make sense gitu secara geological knowledge gitu, bahwa dan teknik pertambangan, teknik penambangan ya, sudah mempertimbangkan hal itu. Bagus sebetulnya ini, bagus. Jadi ini adanya di laporan resource sebetulnya. Saya ambil ini dari resource report. Tapi di dalam resource report tersebut ada exploration target. Resource-nya ada, yang di sini udah indi, yang di sini invert. Jadi yang di lift 2 ini di-invertkan semua. Sedangkan yang di indi 80% ke atas itu sudah yang lift 1 ini 80% di atas itu indi, hanya sebagian yang invert. Karena ada beberapa yang masih renggang di sekitar sini pada waktu itu ya. Gitu. Jadi ini adalah exploration target.